Lu Zhou melirik Cons. Pada akhirnya, mereka akan meledak dan mati. Lu Zhou mengangkat telapak tangannya. Tak lama kemudian, Lu Zhou muncul di luar paviliun selatan. Para kultivator wanita membungkuk kepadanya sepanjang jalan. Bang! Lu Zhou melambaikan tangannya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dengan energinya dan melangkah masuk. Guru! Ming Shiyin memasang ekspresi canggung di wajahnya. Guru, saya tidak sengaja melakukannya. Dia terlalu cepat, tapi jangan khawatir, dia akan segera baik-baik saja. Lu Zhou melirik Cons. Cons tampaknya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Sesekali, dia akan menunjukkan ekspresi kesakitan, dan sedikit darah bisa terlihat di sudut mulutnya. Tubuhnya juga mengeluarkan uap putih. Semua tanda menunjukkan bahwa situasi Cons tidak optimis. Minggir. Dipahami. Ming Shiyin buru-buru mundur ke samping. Dia menyeka keringatnya dan membungkuk, tidak berani bergerak. Ia melirik Cons sambil jantungnya berdebar kencang. Nona muda, tidak akan terjadi apapun padamu. Jika terjadi sesuatu padamu, Tuan akan memukuliku sampai mati. Lu Zhou berjalan mendekat ke tempat tidur dan mengulurkan dua jarinya. Ki primal memasuki tubuh Cons. 8 meridian luar biasa milik Cons berada dalam keadaan kacau. Dia merasa gelisah. Efek obat itu menyerang lautan ki di dantiannya. Jika orang biasa tidak menjalani penguatan tubuh, mereka tidak akan mampu menyimpan ki primordial dan basis kultivasi yang dibawa oleh obat tersebut. Pada akhirnya, mereka akan meledak dan mati. Lu Zhou mengangkat telapak tangannya. Sinar biru samar terpancar dari jari-jarinya. Ia dapat menaklukkan negeri Buddha tanpa memengaruhi tubuh, dan memberi manfaat bagi semua. Inilah kekuatan keempat dari kitab suci, yaitu kekuatan kecerdasan imaterial. Ketika kekuatan itu memasuki tubuh Cons, efek obat tersebut langsung dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Lu Zhou tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan luar biasanya. Dia hanya menggunakan sebagian kecil saja. Pengobatan itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sehari. Namun seiring berjalannya pengobatan, ia merasa semakin aneh dan ganjil. Tidak. Ming Shiyin merasa gelisah saat mengamati. Ia khawatir sesuatu akan terjadi. Ia buru-buru menarik Yuan, kecil ke samping dan bertanya dengan suara pelan, dari mana gadis kecil ini berasal? Yuan, kecil menceritakan semua yang dia ketahui kepadanya. Ketika Ming Shiyin mendengar ini, dia merasa bahwa wanita itu memang orang biasa. Untungnya, jika terjadi sesuatu, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dia merasa jauh lebih tenang. Pada saat itu, ruangan tersebut tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru terang. Sekuntum bunga teratai biru yang dahsyat langsung menyelimuti seluruh paviliun selatan. Ming Shiyin terkejut. Dia menatap pancaran bunga teratai biru di lantai dan melihat keluar ruangan. Lu Zhou berdiri di tengah bunga teratai biru. Dia menekan telapak tangannya ke bawah. Kelopak bunga teratai biru bersinar terang di antara jari-jarinya. Di bawah sinar matahari, pancaran bunga teratai biru sangat mempesona. Cahaya itu terus menyebar keluar dari paviliun selatan. Energi vitalitas yang kuat menyebar ke sekitarnya seperti gelombang pasang. Yang pertama menyadari hal ini adalah keempat tetua di paviliun usia tua. Leng Luo, Pan Litian, Hua Wudao, dan Zhu Yushu keluar dari kamar. Mereka berempat mendongak menatap bunga lotus biru yang menyilaukan. Apa yang telah terjadi? Aku belum pernah melihat kepala paviliun melepaskan teknik penyembuhan sekuat ini. Aku khawatir dia sedang dalam masalah. Keempatnya sedikit mengerutkan kening. Tanpa berkata apa-apa lagi, Leng Luo mengangkat telapak tangannya. Wawasan 100 kesengsaraan. Avatar Leng Luo tidak memiliki teratai emas. Meskipun begitu, Avatar 100 Tribulations Insight tetaplah Avatar 100 Tribulations Insight. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ten Worlds. Dia melemparkan avatarnya ke udara. Tetua Leng, apa yang sedang Anda lakukan? Pan Litian bingung. Sekarang aku mengerti. Hua Wudao juga memanggil avatarnya. Sama seperti yang lain, avatar tersebut tidak memiliki teratai emas. Avatar wawasan 100 kesengsaraan terbang ke udara. Pan Litian menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, akulah yang seharusnya pertama kali membantu. Pan Litian berdiri dan menyatukan kedua telapak tangannya. Avatarnya muncul. Dia mendorong kedua telapak tangannya ke atas, dan avatar wawasan 100 kesengsaraan miliknya pun terbang keluar. Ketiga avatar wawasan 100 kesengsaraan tidak memiliki teratai emas. Zhuo Yushu terkejut. Apakah kalian semua telah memutus teratai emas kalian? Kenapa tidak? Ketiganya menatap Zhuo Yushu. Mereka bisa memahami Zhuo Yushu. Lagi pula, dia baru saja bergabung dengan paviliun lansia. Tidak realistis baginya untuk memutuskan hubungan dengan teratai emasnya.
Zuo Yushu tersenyum canggung. Dia berkata dengan suara lelah, kupikir kau tidak akan memutuskan. Dia memukul tanah dengan tongkatnya. Jagoan. Segel-segel tulisan pada tongkat itu berhamburan keluar. Segel-segel tulisan itu menumpuk seperti batu bata dan membentuk avatar wawasan 100 kesengsaraan. Ketiga tetua itu melihatnya bersamaan dan dalam hati merasa takjub. Sekte-sekte Konfusianisme memiliki banyak cara untuk membentuk avatar. Cara-cara tersebut mirip dengan sekte-sekte Taoisme. Namun, metode ini merupakan hal baru. Kebaruan memiliki keuntungannya. Hal itu dapat mengejutkan lawan. Namun, kekurangannya adalah kekuatan dan kecepatannya tidak secepat metode normal. Mereka menyadari bahwa avatar Zuo Yushu juga telah kehilangan teratai emasnya. Keempat avatarnya telah kehilangan teratai emas mereka. Keempat tetua itu saling memandang dan tersenyum. Pada saat yang sama, mereka mengendalikan avatar mereka untuk menutupi paviliun selatan. Mereka terbang menuju kamar Little Yuan, R. Avatar-avatar itu menjadi lebih besar. Meskipun teratai emas mereka telah terputus dan tinggi mereka berkurang, mereka masih memiliki tinggi lebih dari 90 kaki. Itu masih tetap menakutkan. 4 raksasa emas yang bersinar, 3 pria dan 1 wanita, mengelilingi daun teratai biru. Energi mengalir turun seperti 4 air terjun. Cahaya keemasan menyatu dengan bunga teratai biru dan turun bersamaan.